Pagi juga. Ya, perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa S1 Hukum dari UPH Bu. Maksud Ya. dan tujuan kami pada pagi hari ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah di UPH khususnya pendidikan agama di dunia itu. Salah satu tugasnya yaitu mewawancarai salah satu tokoh agama seperti itu. Mungkin sebelumnya ada baiknya kita perkenalan dulu mungkin ya Bu ya. Ya boleh, tapi Ya, nggak ada wajahnya ya. ya nggak apa-apa Bu. Eh, nggak masalah. Ya mungkin dari saya dulu mungkin ya. Nama saya Ya. Rinaldi, ya mungkin kalau Bu Muzai ini udah lama, bisa bilang udah lama kenal ya, kebetulan guru ngaji saya lah gitu dulu ya, Bu, dari kecil lah gitu ya. Dan kebetulan baru bisa connect lagi karena ada apa namanya kebutuhan ini gitu. Kemudian apa namanya anggota kelompok yang lain mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu Muzainab. Perkenalkan, nama saya Reni Novia. Saya wira swasta, agamanya Islam. Izin nanti bertanya ya, Bu. Terima Ya, kasih. silakan. Selanjutnya mungkin. Ya, saya izin perkenalkan diri ya Bu, saya Nurul Fahmi, saya juga wira swasta, nanti saya izin bertanya ya Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kirani dari Fakultas Psikologi. Izin bertanya ya Bu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama, mohon maaf suaranya nggak ada, tapi kegiatan saya sekarang sebagai karyawan. Terima kasih. Baik. Ya. Siapa lagi? Selamat pagi Bu, nama saya Raffi Saikti, kegiatan saya jadi pegawai swasta saat ini. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi berapa nih Pak Renal jumlahnya kawan-kawan? Ya, jadi satu kelompok itu total anggota total anggotanya pada setiap kelompok itu 6 orang Bu. Jadi ini tujuannya adalah salah satu persyaratan untuk mata kuliah pendidikan agama-agama di dunia. Sebelumnya kemarin saya sudah share ke Ibu juga ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan, totalnya cukup banyak juga, ada 25 yang mungkin nanti kita bisa sambil diskusi, khususnya pertanyaan tersebut dari sudut pandang agama Islam seperti itu Bu. Ya, kemudian terima kasih Bu Muza atas waktunya. Mungkin jika berkenan, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri juga, background-nya dan kegiatan sehari-hari? Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkapnya Dr. Haja Muzayana MA. Karena ini bukan apa-apa, karena ini kan untuk akademisi ya, saya harus sebut gitu ya. Kalau Marianal Bu Muzai. Nah, pendidikan saya terakhir ini sudah alhamdulillah ya selesai. Ini doktor ya kan gitu. Kemudian memang saya dari kecil, dari Renal kecil itu memang saya guru ngaji beliau ritualnya. Jadi
membidangi dalam bidang agama. Kemudian lebih khusus, tapi bisa semuanya ya, insya Allah kalau udah urusan agama ya insya Allah lah ya kan gitu. Tapi untuk sekarang ini saya di kampus itu lebih kepada ekonomi Islam kan gitu ya. Jadi keahlian saya itu bidang Al-Quran dan ke ekonomi Islam. Bahkan sempat saya menjadi dekan 10 tahun di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan itu. Tapi sekarang sudah habis, itu terlalu panjang waktunya. Jadi sekarang jabatannya adalah Pusat Studi Gender dan Anak kan itu. Hanya dikasih supaya saya nggak pergi, dikasih. Oh, sorry. Ini tempat indoor. Benar. Ya, sudah terlihat sekarang Bu Muzai kameranya ya. Di bawah. Ya. Ya, tadi sampai bahwa aktivitas saya sekarang masih belum pensiun ya, jadi masih di kampus. Kemudian kegiatannya ya penelitian gitulah istilahnya itu, tapi masih ada di jadwal di kelas juga. Nah itu umur saya sudah tua nih, semenjak renal sampai sekarang nih saya sudah tidak terasa, saya sudah hampir 60 tahun kan. Jadi itu. Nah kemudian tentang keislaman memang saya dari kecil sudah di pesantren ya kan gitu. Jadi mungkin nanti apa yang perlu ditanyakan ya insya Allah lah ya semaksimal mungkin bisa saya jawab. Kalau memang kurang memuaskan bisa kita lewat chat-chatan saja kan gitu. Karena ini kan kita juga nggak tahu ini. Jadi waktunya berapa jam kan gitu dengan materi segitu banyaknya kan gitu. Jadi ya bagaimana teknisnya terserah nanti lah ya kan gitu. Itu yang bisa saya perkenalkan. Mulainya dari mana nih Pak Renal? Ya, langsung bertanya atau gimana? Ya boleh. Terima kasih Bu Muzai atas background dan profesi sehari-hari. Jadi sebetulnya kita ini aja sih Bu, mengalir aja diskusinya, cuman memang kita sudah dipandu dengan totalnya 25 pertanyaan yang sudah kami share kemarin gitu Bu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja Bu, izin ke bagian pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Untuk waktunya Bu Muzai available berapa menit Bu? Mohon izin. Ini kan masih jam 10.14 atau sampai jam 11 atau gimana? Kalau memang hanya bisa 1 jam, kita coba persingkat jawabannya gitu. Yang penting kita dapat benang merahnya sih Bu. Pada setiap pertanyaan gitu. Oke. Ya fleksibel aja sih, jam 12 ya? juga nggak apa-apa lah kan gitu. Karena Terima kalau kasih, terlalu Bu. Terima singkat kasih. juga kan bingung saya kan gitu. Iya Bu, ya terima kasih Bu sebelumnya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Yang pertanyaan pertama itu mungkin dimulai dari saya Bu. Mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama gitu? Iya. Terima kasih. Secara garis besarnya ya kan itu. Pertama kita harus tahu apa itu agama kan gitu ya. Selama ini kan agama Islam, agama Kristen, tapi apa itu agama? Kadang-kadang itu sebagai simbol saja ya kan gitu. Nah perlu kita tahu bahwa agama adalah sistem atau sistem keyakinan yang di dalamnya ada ajaran-ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian ada hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah,
yang ada di dalamnya agama itu ada keyakinan, berarti kita yakin kalau orang Islam ya yakin bahwa Allah itu sebagai Rob kita atau Tuhan kita. Kemudian dari itu pangkalnya orang beragama itu harus yakin dulu bahwa kita punya Tuhan, kan gitu ya. Kemudian kalau itu sudah nancap, sudah yakin betul, baru kita beralih kepada ritual atau ibadah. Nah, otomatis kalau kita selaku orang Islam, berarti itu ada rukun iman, ada rukun Islam, kan gitu ya. Kan gitu. Kemudian di samping itu ada itu hubungan dengan Allah ya. Kemudian tadi saya sebutkan ada hubungan dengan manusia. Nah, kaitannya mengapa manusia butuh agama? Nah, agama itu kita ibaratkan sebagai rambu lalu lintas yang akan menuju kepada kemana kita pergi, ke Surabaya kah, ke Belanda kah, atau kemana. Itu harus punya apa itu jarum itu apa itu namanya? Apa sih, panduan lah ya kan gitu, rambu-rambu lalu lintas itu mau ke arah barat, mau ke arah timur lah itu harus apa sih istilahnya itu ya? Arah angin. Kalau kiblat itu apa itu? Ya itu. Nah itu jadi agama itu sebagai rambu-rambu, ini boleh, ini tidak, kan gitu ya. Nah kemudian manusia itu butuh kepada itu sebagai fitrah manusia, pastinya ingin tahu, keingintahuan emang kita ini dari mana sih ya kok tiba-tiba jadi manusia. Nah itu kan fitrahnya manusia kan gitu, fitrah manusia kan gitu, ingin tahu siapa Tuhannya. Fitrah itu sesuatu yang menempel kepada manusia yang baik kan gitu ya, yang baik-baik kan. Anak fitrahnya pengen tahu siapa orang tuanya. Nah itu fitrah namanya kan gitu. Kemudian yang kedua memberikan makna hidup. Kita hidup tidak beragama itu tidak ada arahnya kan gitu. Apa kita hidup ini selama-lamanya di dunia? Tentunya kalau ada tujuannya. Nah, apa tujuan hidup kan gitu. Nah, itu mencari makna namanya kan gitu. Nah, nanti kalau ini sebenarnya sih dari satu ini bisa dijabarkan ya kan gitu. Tapi karena ini ada semuanya poin-poinnya ya udah pokoknya begitu aja lah dulu kan gitu ya. Jadi memberikan makna Baik, Bu. hidup. Kita itu hidup untuk apa sih di dunia ini kan gitu. Apakah hanya cukup di dunia menikmatin ya kekayaan yang ada, kemudian tidak ada pertanggungjawabannya, ya kan tidak begitu kan itu. Jadi memaknain hidup namanya. Kemudian menjadi landasan moral bahwa dengan agama itu yang tadi saya sebutkan ada di dalamnya itu dengan universalnya agama Islam, khususnya kan ini agama Islam semua ya Bu ya? Ya. Ya. Kan Ya, kita betul. yakin Iya, bahwa Bu. Islam itu bahasa Islam itu kafah. Kafah itu artinya sempurna. Tidak ada aturan yang ditinggalkan di dalam agama Islam. Nah, terutama yang lagi kita dalam dunia IT sekarang itu kan, itu perlu dengan aturan-aturan. Nah itu kan artinya hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah itu tidak terlalu panjang aturannya kan gitu. Cukup ke iman Islam, yang rukun Islam itu yang ada 5, kita jalankan dengan sesuai syariat, sudah cukup. Tapi yang lebih luas adalah hubungan yang menjadikan landasan moral kita terhadap manusia. Nah ini. Dengan kita beragama kan, hidup ini tenang. Karena sudah ada aturannya. Orang tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, dengan lingkungan yang tenang tidak saling mengganggu, karena dalam agama itu dianjurkan, maka menjadilah kehidupan yang menenangkan kan gitu. Kalau dalam bahasa Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, artinya suatu negara dibina dari masyarakat kecil sampai masyarakat negara itu terlindungi dengan sepenuhnya oleh agama, maka menjadilah tenang.
Nah, fenomena sekarang ini banyak orang meninggalkan agama, ya kasus yang sekarang lagi marak ini kan karena hilangnya kendali agama para DPR ini kan gitu kan gitu. Itu singkat aja ya, tidak usah ke politik lah ya istilahnya itu. Lah tujuan akhir adalah menuju keselamatan kan gitu ya. Dengan beragama kita tahu rambu-rambu tadi, rambu-rambu lalu lintas kemana kita bisa masuk surga. Nah itu ada di dalam ajaran kita. Jadi menuju selamat. Selamat itu ya tidak cukup di dunia saja, selamat dunia dan akhirat. Tinggal caranya bagaimana nanti ada di penjabarannya di poin-poin selanjutnya ya kan itu. Nah, jadi tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Kalau itu ritualnya adalah ritual keagamaan. Ada namanya ibadah mahdo, ada ibadahnya ghairu mahdo. Mahdo itu yang sudah digariskan oleh Allah, rukun Islam itu. Lah ghairu mahdo itu yang luas, yang kaitannya dengan alam semesta ini kan gitu. Kalau itu kita jalankan dengan benar, insya Allah kita meraih keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian kalau sudah kita ini bertemu dengan dunia dan akhirat yang selamat, menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Nah itu kira-kira jawabannya ya kan itu. Nah silakan nanti ditanyakan lebih lanjut kan gitu. Ya, baik Bu Zai. Ya, sudah cukup jelas Bu. Berarti itu mungkin bisa mengcover nomor 1 dan nomor 2 ya. Karena masih sebetulnya masih dalam ruang lingkup yang sama. Ya, makasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Seperti itu Bu. Banyak agama di luar dari agama Islam gitu ya. Misalnya. Oh, ini pertanyaannya yang kan sebelum sampai ke Islam ini kan agama-agama yang lain kan ada. Kemudian ada agama samawi, agama yang bukan agama sebetulnya. Seperti Hindu, Buddha itu kan bukan agama itu. Kalau di dalam kajian Islam itu kepercayaan. Kan gitu ya. Lah sesungguhnya kan gitu ya, kalau kita runtut aja sedikit kan gitu ya. Sebelum Islam itu kan ada kitab ya, yang kitab itu sama dengan ajaran kan gitu kan. Kalau kita adalah kitabnya yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, runtutannya itu sebenarnya dari awal itu sudah ada agama. Pertama agama Taurat yaitu Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud itu Zabur, kitabnya Nabi Isa itu Injil, Nabi Ibrahim itu namanya kitabnya Suhuf, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Mengapa ini bisa pakai berganti-ganti gitu ya? Nah ini kenapa pertanyaannya adalah karena ada kepentingan manusia kan gitu kan. Kepentingan manusia itu contohnya ada politik ya, kalau zaman dulu itu kan kekuasaan itu sebenarnya bukan hanya ada sekarang saja kan gitu. Jadi ada dari zaman dahulu ya, rebutan-rebutan itu ada sehingga Nabi Musa habis kan gitu kan, Nabi Daud habis, digantikan di generasi kemudian diberikan nama kitab-kitab yang berbeda. Kemudian kitab penyempurna adalah kitab Al-Quran yang dimana inti-inti dari ajaran Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf itu ada dirangkum semuanya dalam kitab Al-Quran ya kan itu. Nah kemudian agama-agama non-samawi ya, ada istilah non-samawi itu ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Islam tidak menyebut agama itu. Ini sebagai istilahnya itu ajaran yang diperoleh dari spiritual. Yang dia hanya menemukan ini mungkin baik, ini enggak, tapi dia tidak menemukan nama agamanya kan gitu ya. Nah, kemudian nenek moyang aja yang memberikan nama Hindu, Buddha, Konghucu kan gitu. Tapi di dalam kajian kita di Islam itu bukan sebuah agama ya kan gitu. Tapi
bagaimana kok di dalam kalau kita melihat di Indonesia kan Pancasila itu kan merangkum itu ya, kan gitu ya. Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya Esa itu dirangkum di sini di dalam itu difahami secara masing-masing. Esa menurut Islam, Esa menurut Kristen, Esa menurut Konghucu, Esa menurut ya sesuai dengan kepercayaannya lah ya, kan gitu. Nah, itu diperoleh dari spiritual para tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Konghucu itu. Jadi tidak ada wahyunya. Jadi tidak ada turunannya bahwa kalau kitab-kitab suci tadi itu kan diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril gitu kira-kira. Tapi kalau Konghucu ini sepengetahuan saya kan gitu ya, tidak ada wahyunya kan gitu. Nah itu ya mohon aja nanti kira-kira saya tidak terlalu, dari kemarin saya bilang kalau tentang agama lain saya tidak pernah baca ya Nal kan gitu kan. Jadi nah tapi bagaimana Iya, sikap nggak apa-apa, Bu. kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang notabenanya berbeda agamanya. Nah kita nih kan gitu ya, Islam itu sesungguhnya sangatlah menjunjung tinggi tentang keberagamaan kan itu. Kita hanya di dalam ranah dakwah ya, kita itu kalau kita ingin mengajak kepada kawan-kawan kita masuk Islam itu ranahnya hanya ranah dakwah, ranah mengajak, tapi tidak boleh mengintimidasi. Nah itu bahasanya tasamuh itu toleransi kan gitu ya. Nah di dalam Quran sendiri Rasulullah itu berapa lamanya beliau itu berdakwah supaya orang masuk Islam semuanya. Tapi ternyata sampai beliau wafat itu ya tidak semuanya masuk Islam kan gitu. Nah kemudian apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, kepercayaanmu masing-masing. Kita jalan bersama-sama saja selama tidak mengganggu kan gitu kan. Kita pergi ke masjid ya masih nggak ada yang ganggu, ya udah gitu saja kan gitu kan. Nah, tapi tentang keadilan saya rasa ya kalau nalurinya manusia itu yang sehat kan gitu ya. Ya semua agama itu mempunyai nilai kebaikan ya kan gitu, mengajak kepada kebaikan, tidak boleh mendolimin orang, itu semua agama sih sebetulnya begitu ya. Ya sekarang terjadi seperti ini kan, ya nggak Islam nggak Kristen semuanya terlibat. Ya apakah agamanya yang salah? Ya bukan, yang salah adalah perilakunya. Kenapa manusia udah ada rambu-rambunya kok masih begitu? Nah ini tantangan kita, ini diciptakan oleh Allah, ini sebetulnya ada jin, ada iblis itu kan. Nah, saya lihat itu di materinya itu kan. Nah, itu sebagai ujian saja sudah ada rambu-rambunya, tapi ya setan ini lebih kuat menggoda kita, pengen membeli gunung lah macam-macam kan gitu. Nah itu ya. Itu nah dalam kondisi yang ya damai-damai sajalah. Kita tidak bisa menjadikan negara Indonesia ini dengan negara Islam. Itu akan kacau balau kan gitu kan, karena di Indonesia ada 5 negara, ada 5 agama, maka ya perlu diwadahin semuanya. Yang penting bisa berjalan dengan baik, rukun dan damai sudah cukup kan gitu. Tidak usah kita menggebu-gebu pengen negara Islam kan itu. Ya itu kira-kira. Masih Ya, ada sambungan pertanyaan? Ya terima kasih Bu Muzai. Mungkin sambungannya itu lebih kepada bagaimana konsep manusia dalam agama Islam. Maksudnya sebagai manusianya ya kan gitu ya? Iya betul Bu. Kan ada konsep manusia, ada konsep dosa, ada konsep keimanan. Nah mungkin yang selanjutnya difokuskan di konsep manusianya Bu. Terima kasih. Konsep manusia ya kan gitu. Manusia ini kan sebetulnya ciptaan Allah yang sangat mulia ya kan gitu kan. Maka sampailah berantem
dengan setan kan gitu kan. Kenapa? Kan sedikit menyinggung kenapa manusia kemudian kok terus berantem sama setan, karena dulunya iblis itu lebih dulu daripada manusia. Kemudian iblis ini disuruh bersujud kepada manusia kan itu. Tapi kata iblis, kenapa manusia kan dari tanah, kita dari api, lebih hebat yang mana lah kan gitu. Nah, maka perdebatan itu sangat panjang, tapi di dalam Al-Quran diceritakan kan gitu kan, bahwa manusia ini diberikan kelebihan akal. Ya kan gitu kan. Itu titik poinnya kenapa manusia di dunia ini diturunkan, karena dia diberi akal untuk mengemban dunia ini. Kalau tidak ada manusia ya barangkali nggak muncul lah dunia ini kan gitu ya, mungkin langit saja yang di sana konon adalah malaikat kan gitu. Nah itu. Nah kemudian manusia ini diberikan akal, kemudian disuruh melestarikan alam ini oleh Allah itu, maka dengan bahasa namanya khalifah. Khalifah itu ya bukan berarti Allah perlu kepanjangan tangan. Apakah kalau nggak ada manusia terus nggak bisa jalan? Ya bukan begitu cara menjabarkannya ya kan gitu. Artinya bumi ini diciptakan kan gitu ya, diciptakan oleh Allah secara keseluruhan diperuntukkan untuk manusia. Kemudian manusia diangkat sebagai khalifah. Khalifah itu artinya kepanjangan, ya bukan kepanjangan tangan, nanti salah ini ya. Pokoknya dikasihkan beban lah ya. Dikasihkan beban supaya bagaimana bumi ini tidak hancur lah ya kan gitu. Artinya ya lebih biasanya sih kepada lingkungan ya kan gitu, kepada lingkungan. Kemudian dibekalin manusia ini dengan aturan-aturan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Nah ini tugas yang namanya khalifah itu dibebankan kepada manusia kan gitu. Nah, kemudian manusia yang melestarikan dan dimanfaatkan oleh diri sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa manusia gitu ya tadi ya? Gimana? Iya benar Bu. Itu Konsep kemudian manusia jadi buat ini ya tadi apa? Diperintahkan Allah untuk menjaga dan melestarikan menjaga, alam iya kan supaya gitu. alam ini tidak punah gitu ya Bu ya. Tidak punah ya, tidak terjadi kebanjiran, kira-kira kan itu diamanatkan kepada manusia kan. Karena apa? Ya. Yang bikin kerusakan itu adalah manusia sendiri. Kita tahulah contoh sekarang ini kan gitu ya, udah Ya, sangat betul, real Bu. sekali. Oke, baik Bu. Mungkin cukup Bu ya, berhubung masih ada 20 pertanyaan lagi. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin melanjutkan bertanya, silakan. Baik Ibu, mohon izin untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana konsep dosa dalam agama Islam? Konsep apa Bu? Denda? Konsep dosa dalam agama Islam. Konsep Islam dalam agama Islam. Jadi kita perlu tahu apa sih dosa itu ya kan gitu kan. Dosa itu adalah segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang melanggar perintah Allah kan gitu kan. Nah, di dalam Islam itu ada namanya dosa, itu dosa besar, ada dosa kecil, ya kan itu ya. Nah, dosa besar ini kaitannya dengan keimanan. Seorang yang tidak beriman terhadap kalau Islam terhadap Allah, maka dikatakan itu dosa besar atau syirik. Nah, bahasanya itu menyekutukan Allah kan gitu. Nah, kalau agama lain apakah ada istilahnya kalau bangkang kepada agamanya terus kepada pasturnya, apakah itu termasuk dosa besar kan gitu ya, atau kepada Nabi Isa kan gitu. Nah ini kalau konteks orang Islam berarti dia menyekutukan Allah
bahwa bukan meyakinin sepenuhnya, katakan contoh secara yang biasa, kita masih juga pergi ke dukun. Jadi mohon rezeki yang banyak ke gunung apa itu yang di Jawa Timur itu yang untuk supaya kaya. Nah kan itu namanya kan Gunung Kidul tidak bukan, Bu? Gunung Kidul ya. Jadi tidak sepenuhnya bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah. Kita berdoanya sama Allah dan ikhtiar kita untuk mencari kan gitu, tapi tidak cukup dengan doa saja, juga harus ada ikhtiar. Nah itu jadi menduakan Allah lah istilahnya itu. Nah itu konsep. Nah nanti apa penutupnya nanti ya, ini dulu. Kemudian ada lagi namanya dosa kecil ya. Dosa kecil itu dosa-dosa yang ringan dan ancamannya juga masih bisa terkadang diampuni oleh Allah. Kemudian bisa bertobat ya. Contohnya apa? Kita ghibah teman, itu dosa kecil ya kan gitu. Kemudian meninggalkan sholat. Dia meyakinin bahwa sholat itu wajib cuma males, kan banyak yang begitu ya, bukan nggak yakin tapi males. Puasa kalau awal saja, zakat kalau lagi ini. Nah itu artinya dia masih termasuk dosa-dosa yang kecil lah ya kan gitu. Nah tidak seperti kalau sudah tidak yakin dengan Allah atau mensekutukan terus kemudian dihukumin dosa besar semuanya, tidak. Jadi ada kategori mana yang besar, mana yang kecil. Lah yang dosa besar itu sih rada mudah sebetulnya. Kalau dia tobat dan sebelum meninggal itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah itu masih masuk dalam kategori nanti walaupun harus dicuci dulu, itu masuk surga. Konsep Islam itu. Asal mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang masih mengucapkan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan saya sampai meninggal, kan gitu kan. Kan bahkan di akhir hayat dia itu lagi di ICU, kemudian terus rupanya dia mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masih masuk surga. Nah artinya konsep dosanya itu diampunin. Jadi bukan berarti kalau sudah dosa selamanya dosa, itu dalam Islam tidak begitu. Ada namanya pertobatan ya kan gitu. Nah itu. Jadi kemudian yang rada sulit itu adalah dosa yang sesama manusia nih. Ini yang rada sulit kan gitu. Contoh kecil di dalam Al-Quran ada wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wasariqatu bahasa Quran itu orang yang mencuri itu harus dipotong tangan. Kan gitu kan. Nah, mengapa di Indonesia kok enggak ya? Di Indonesia ini hukum jinayah, namanya itu hukum jinayah, tidak berlaku. Sulit semua tidak sepakat untuk menjalankan hukum jinayah. Hukum yang mengganggu lalu lintas secara umum itu namanya hukum pidana lah ya, hukum pidana. Nah itu kalau dalam Islam kan gitu, selama tidak diampunin oleh yang punya, itu nanti akan ditagih di akhirat. Itu bisa-bisa amal ibadahnya yang banyak karena mencurinya banyak, sholatnya rajin ya. Naudzubillah ya, andaikan ada contoh sholatnya rajin, mencurinya rajin. Nah, itu tidak bisa itu kan gitu. Harus ditimbang nanti di akhirat itu. Kalau mencurinya juga lebih banyak ya, dia dosanya besar, maksudnya harus dicuci dulu di neraka. Lah itu konsep dosa yang ada di dalam Islam ya kan gitu. Allah itu adil kan gitu ya. Ya, jadi dengan adanya hukum-hukum kalau dijalankan itu sebetulnya itu merupakan keadilan Allah lah ya kan gitu. Coba kalau tidak ada hukum itu, orang semena-mena memfitnah orang, apa kan itu. Nah itulah kira-kira konsep dosa di dalam Islam. Demi keadilan yang diemban oleh manusia ini kan gitu. Kalau tidak ada keadilan ya mungkin nggak ada dosa, orang ya tidak ada bertanggung jawab kan gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas sekali. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana konsep keimanan
dalam agama Islam? Oh. Nah, konsep ya. Ya, konsep itu apa konsep itu ya? Ya kita begini aja ya. Karena iman itu tidak bisa dijabarkan ya. Iman itu adanya di dalam hati. Jadi secara kalau kita belajar yang benar kan itu ada definisi ya kan gitu ya. Iman itu artinya percaya, membenarkan dan aman. Iman itu bisa berarti aman kan gitu ya. Kan itu jadi menjadi bahasa Indonesia. Nah, berarti iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan. Jadi beriman kepada Allah itu adanya di dalam hati. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah itu walaupun orang lain tidak tahu, kita tetap sudah beriman namanya. Nah, terus diyakinin di dalam hati bahwa hanya Allah lah Tuhan kita kan gitu. Kemudian dilafalkan ucapan dengan lisan berarti kita bunyikan di dalam mulut kan gitu. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalau orang beriman itu ya pastinya kan gitu kan tidak pergi lagi ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh syariat kan itu ya. Tadi kalau masih juga syirik-syirik itu berarti imannya belum sepenuhnya kan gitu ya. Nah, seperti kita tahu semua kalau yang sudah renal sih sudah hafal ya kan gitu. Apa sih konsepnya iman ya? Iman itu ya ada 6 kan gitu kan. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya. Tadi ada kita sudah sebutkan kitab-kitab kan gitu ya. Kemudian kepada Rasul, kalau kita sekarang mempercayain bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling terakhir, kan gitu. Kemudian kita iman kepada hari akhir, berarti kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus yakin bahwa nanti itu ada hari perhitungan manusia, atau bahasa menakutkannya ada hari kiamat kan gitu ya kan gitu. Itu namanya hari akhir kan gitu. Jadi menjadi yakin bahwa kehidupan setelah mati itu ada, yaitu kita dibangkitkan dari kubur kan. Mati itu jenjang kiamat yang paling pertama. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi sesuatu yang gaib itu namanya iman. Siapa yang tahu umur kita sepanjang apa? Tidak tahu kan? Kita kapan mati? Tidak tahu. Di mana kita mati? Tidak tahu. Nah, itu semua harus yakin saja bahwa mati itu akan ketemu kita. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita nih jadilah orang yang baik dan sesuai syariat. Nah, karena nanti ada pembahasannya bagaimana kalau menjadi orang baik tapi tidak beriman. Nah, nanti lain lagi lah ya. Jadi syaratnya kalau orang Islam, jadi beriman dan beramal soleh. Iman itu artinya yakin kepada adanya Allah, kemudian amal soleh itu yaitu menjalankan perbuatan yang baik-baik, itu amal soleh kan itu. Nah, ini kita yakinin dibangkitkan dari kuburan, kemudian dihitung amal kita, kemudian kita mau dimasukkan kemana, tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Lah ajaran Islam itu sebetulnya tidak ada doktrinisasi ya. Jadi dipaparkan aja kalau kamu mau surga inilah jalannya. Kalau Anda tidak mau yang ini, ya carilah yang lebih gampang karena neraka itu lebih gampang daripada ke surga kata orang ya. Tapi sebetulnya sih ya enggak juga lah ya kan gitu ya. Sholat itu apa sih susahnya sholat ya? Sebagian orang kan mengatakan sholat itu berat kan itu. Nah kemudian iman kepada qada dan qadar itu konsep kita tentang keimanan ini harus kita yakinin betul bahwa ada yang namanya takdir. Nah, takdir itu ada sesuatu yang bisa dirubah dengan usaha kita. Ada yang tidak bisa kan udah diikhtiarkan, contohnya
udah usaha, udah cari jungkir balik, ya tetap miskin, itu namanya sudah takdirnya segitu, kan gitu. Tapi harus berusaha, kan gitu. Jadi tidak boleh, udah aku takdirnya begini, ya itu namanya menyerah tanpa usaha, kan gitu. Nah, kenapa kita harus beriman, kan gitu kan? Nah, konsepnya itu karena iman itu adalah sebagai penenang, adanya di hati. Kita kalau lagi kalut-kalut, ada masalah, kita kembalikan kepada Allah, kan gitu. Andaikan ada nggak manusia ini yang tidak punya masalah? Sedikit aja, kan gitu. Kita pusing ini. Nanti ngadu ke orang tua belum tentu ada solusinya. Ngadu ke tetangga apalagi dikompor-komporin. Kalau kita sebagai orang yang berumah tangga kan punya masalah sama suami, tidak ada solusinya, kan gitu kan. Kita mohon kepada Allah. Nah, iman itu kan kita kembalikan kepada Allah, berarti merupakan daripada iman, itu akan bisa menenangkan hati, kan gitu ya. Jadi dalam kehidupan itu tidak sampai suntuk, kemudian banyak kita lihat di jalan-jalan itu orang stres itu karena imannya masih goyang itu ya, belum terlalu kuat itu. Nah itu ya. Jadi memberikan ketenangan jiwa, kemudian memberikan kekuatan menghadapi ujian, kemudian sebab masuknya kita atau selamatnya kita kepada yang kita arahkan, bahwa kita ini kepingin hidup dunia akhirat itu adalah sejahtera. Jadi di dunia ya cukup, tidak usah membeli gunung, tidak usah membeli lautan, ya kita cukup tidak kepanasan, tidak kehujanan, ya layaknya lah ya, pokoknya jangan terlalu muluk lah ya, kan gitu. Punya apartemen 100 ya enggak usah gitu, kan gitu. Nah sudah, kita punya rezeki ya kita sedekahkan, insya Allah udah selamat dunia akhirat kan. Di dunia ya bisa menikmatin hidup, di akhirat ya diterima oleh Allah. Nah itulah konsep iman di dalam agama kita, agama Islam ya. Kira-kira itu Bu, apa nanti bisa diperjelas kalau kurang? Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana konsep Allah dalam agama Islam dan siapakah Allah? Sinyalnya rada ini. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana konsep Allah dalam agama Islam? Kalau Allah itu bukan konsep ya sebetulnya ya, kan gitu. Ya, katakan kalau ada orang nanya ya, siapa sih Allah, itu kan begitu ya, kira-kira. Jadi itu menjadi perdebatan, nggak ketemu itu ya. Jadi kalau di dalam Islam ya, karena kita sudah yakin bahwa iman, jadi ya tidak bisa kita jabarkan. Allah itu adalah Khalik, dalam bahasa Islam itu pencipta. Kemudian kita ini makhluk, kan gitu. Nah sudah barang tentu antara yang membuat dengan yang dibuat kira-kira sama enggak? Ya kan tidak sama ya, kan gitu. Nah maka kalau ditanya siapa sih Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan gitu ya. Kalau kita pernah hafal ya, Kul huwallahu ahad, artinya kul katakan huwa adalah Allah, ahadun satu. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, kan gitu kan. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Lam yalid walam yulad itu artinya tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu nomor satu, paling duluan dari segalanya ya kan, karena dia yang menciptakan.
Nah, bukan begitu. Dan tidak disekutukan dengan yang lain-lain, dan dia tidak bersekutu. Artinya di dalam membuat dunia ini, ya tidak bareng-bareng. Itulah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu kok nanti kalau lihat di surat Al-Ikhlas itu kan. Jadi Allah itu orang yang bukan orang ya. Allah itu ya Khalik yang paling pertama, yang tidak seperti Injil ya, ada bapak, ada anak, kan gitu kan ya, kan gitu. Kalau kita ya memang sendiri dan tidak dibersamain dengan siapa-siapa. Berdirinya Allah, apa ya bahasanya susah ya kalau mau Allah ya. Ya keberadaan Sang Kholik ini, Sang Pencipta itu ya sendirian, barulah kemudian dia menciptakan malaikat, jin, iblis, kemudian manusia dan segalanya. Berarti Allah itu adalah pencipta alam yang tidak ada tandingannya, ya gitu aja kan. Kemudian kalau kita bilang ya siapa Allah, ya macam-macam jawabannya kan gitu. Allah itu adalah zat yang mempunyai kekuasaan, zat atau sifat ya, zat itu sifat lah. Sampai takut ada yang belum familiar dengan kata-kata bahasa Arab ya kan gitu. Zat yang sifat yang mempunyai Rahman dan Rahim, artinya belas kasihan kan gitu kan. Semua manusia mau yang Islam mau yang nggak Islam semuanya dikasih rezeki lah, itulah Allah kan, nggak pilih-pilih kan gitu kan. Kemudian Allah itu zat yang bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang. Ada yang mati, dihidupkan, bisa kan gitu. Nah, kalau manusia, kalau udah mati, kalau matinya mati beneran ya, bukan mati suri ya, kan gitu. Mati beneran nggak bisa dihidupkan. Ditiup-tiup juga udah mati aja. Tapi kalau Allah mampu dengan cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu itu ada yang sudah meninggal, bisa dihidupkan kembali. Berkat apa ya? Jadi dengan kekuasaannya beliau, bahasanya susah ya, kekuasaan Allah lah ya kan gitu. Nah itu jadi bahkan dikatakan mempunyai 99 sifat, kan gitu ya, memberi rezeki, memberi kekuatan, memberikan kesabaran terhadap manusia, itulah sifat-sifat Allah semuanya. Jadi tidak bisa digambarkan seperti apa kalau konsep Allah itu ya, Allah itu zat yang satu, yang mampu untuk segalanya, mau merubah dunia, mau menjadikan kiamat hari ini. Kalau Allah udah bosan dengan kita bisa saja kan gitulah. Itulah Allah kan gitu. Ya, saya nggak bisa menggambarkan gimana gambarnya Allah ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk berikutnya tadi mohon izin Ibu, mungkin lebih kepada tadi ya apa namanya dasarnya dari kutipan ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang sudah dijabarkan pada surat Al-Ikhlas. Mungkin lebih ke sana ya Bu ya? Iya, kalau apa kan namanya gitu. yang konsep yang menjelaskan Allah gitu. Iya ya, Itu secara aja, Bu. singkatnya Makasih. itu aja. Allah ya satu, tidak ada siapa lagi kan gitu kan. Dan itu Allah itu nama kan gitu. Menjadi sebuah nama Tuhan ya, Allah kan gitu kan. Kemudian yang pertama dan yang terakhir tidak ada ya, pokoknya kul huwallah lah ya kan gitu kan. Gitu. Ya baik Bu, terima kasih. Silakan dilanjut Bu, Bu Kirani. Ya, tadi sudah disinggung sedikit mengenai kitab suci. Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana proses terjadi Al-Quran dan kenapa disebut kitab suci Al-Quran? Gimana ya? Rada kabur itunya ya. Gimana Nar, bisa disambungkan Nar? Ya, izin ya Bu. Apa namanya? Bagaimana konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci. Seperti itu Bu.
gitu. Mungkin lebih fokusnya konsep kitab suci, silakan Bu, dalam pandangan Islam, yaitu Al-Quran. Al-Qur'annya atau kitab-kitab yang Quran aja ya, yang terakhir aja ya. Iya, benar Bu, karena kan kita memang pembahasannya dari sudut pandang agama Islam. Ya, Heeh, jadi ya, makasih. ini lebih kepada definisi ya nanti supaya lebih ini ya. Jadi kitab suci kita kan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa sih? Kan gitu kan. Al-Qur'an itu kalamullah. Artinya bahasa kita perkataan Allah atau firman Allah kan gitu. Kalau al-munazzal kalamullah al-mu'jiz. Ada kata-kata al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu Al-Qur'an itu punya kehebatan. Mu'jiz itu punya kehebatan yang luar biasa. Udah itu terlalu panjang ya. Pokoknya definisi Al-Qur'an itu begitu. Punya bisa nanti kalau yang dalam diskusi ini pengen tahu bisa, tapi takut nggak kejar ya kan itu kan. Kehebatannya di mana nanti itu. Kemudian prosesnya kalamullah yang tidak bisa ditandingin oleh siapa saja itu prosesnya itu dari Lauhil Mahfudz dulu. Jadi yang 30 juz yang kita punya itu disimpan namanya di Lauhil Mahfudz. Kemudian proses ke dunianya melalui malaikat Jibril. Nah, disesuaikan, ada yang tidak sesuai juga. Maksudnya gini, disesuaikan itu ada yang ayat itu ada sebab turunnya. Kan gitu kan. Kan Al-Qur'an itu kan langsung 30 juz turun ke dunia ini kan melalui proses sampai 23 tahun. Nah, ini ada prosesnya. Yang pertama itu 10 tahun itu ada di Mekah. Itu ayat-ayat yang turun itu berkaitan dengan keimanan semua, belum ada hukum. Jadi tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh ini, tidak boleh itu masih kaitannya dengan keimanan. Itu panjang sekali. Nah, kemudian 13 tahun itu di Madinah kan gitu, itu sudah ranahnya ranah hukum. Contohnya apa? Ketika terjadi di zaman jahiliyah itu mabuk-mabukan yang sekarang dibilang khamr atau apa minum-minuman yang memabukkan. Nah, ini perlu proses. Jadi menyikapin kondisi masyarakat yang kental dengan budaya minum-minuman itu tidak bisa langsung haram, tidak begitu. Ini ada 4 proses kan gitu ya. Prosesnya itu pertama bahwa khamr itu ada manfaatnya sedikit tapi banyak madharatnya. Kemudian ayat yang kedua itu jikalau mau sholat tidak boleh minum khamr dulu. Nah, yang ketiga itu proses bahwa khamr itu ada manfaatnya tapi sedikit. Kemudian suruh menjauhin. Kemudian ayat yang terakhir bahwa khamr itu haram. Nah, itu prosesnya. Nah, proses wahyu ini tadi dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kan gitu. Jadi ada yang sesuai kebutuhan, banyaknya kondisi masyarakat yang main bunga ya atau riba bahasa kita. Nah, turunlah ayat ini kan itu sampailah 23 tahun itu. Nah, kemudian itu prosesnya. Nah, kalau ini orang Islam harus tahu ya kan gitu. Setelah turun itu kan 23 tahun itu belum berupa Al-Qur'an, belum. Masih dalam serak-serak ya kan, dulu belum ada kertas yang rapi seperti sekarang. Dulu ditulis di pelapa, ditulis di daun-daun, tapi disimpan oleh para sahabat. Kemudian ketika turun itu para sahabat diajarin oleh Nabi itu langsung dihafal. Jadi langsung dihafal, maka lestarinya Al-Qur'an tidak bisa dirubah itu karena banyaknya para penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian sejarahnya lagi karena banyaknya yang wafat atau gugur dalam medan pertempuran, maka terus
bermusyawarah lah para sahabat ini untuk menuliskan Al-Quran yang berserak-serak tadi disesuaikan dengan urutan turunnya. Nah, itu secara singkat. Kemudian ditulis dalam satu mushaf yang kita pegang sekarang 30 juz ini. Kan itu dimulai dari suratul Fatihah, diakhiri dengan suratun Nas, kan gitu. Kemudian ada yang menarik bagi umat Islam apa? Bahwa siapa yang membaca kitab Al-Quran, kitab kita umat Islam, maka dinilai sebagai ibadah. Jadi mang qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu mendapatkan berlipat-lipat, tidak bisa kita katakan alif lam mim dalikal itu satu. Jadi setiap huruf yang dibaca oleh umat Islam ini dihitung 10 alangkah banyaknya tidak bisa dihitung. Pak, orang Islam itu murah pahala ya sebetulnya ya gitu. Rahman dan Rahim Allah itu kita dengan berpegangan membaca Quran dengan sholat yang benar itu insya Allah sudah jaminan masuk surga. Nah itu proses turunnya Al-Quran ya kan gitu. Kemudian ada yang menjaga sehingga sampailah 14 abad yang lalu, sudah berapa abad ya sekarang, itu Al-Quran masih lestari, tidak ada yang bisa mentahrif atau merubah atau mengurangi sedikit pun, karena itu sudah menjadi kewajiban umat Islam dan jaminan Allah. Insya Allah kitab yang terakhir kan gitu yang kita yakinin ini insya Allah tidak ada sedikit pun kekurangan dan kelebihan kan gitu. Nah itu terkait dengan proses yaitu penurunan Al-Quran ya. Dari sahabat, Rasulullah dibacakan kepada sahabat, Rasulullah meninggal, udah pinter-pinter para sahabat diturunkan ke sahabat berikutnya, generasi ke generasi sampailah kepada kita. Kira-kira itu. Masih ada apa yang perlu dipertanyakan? Baik, Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo? Ya, sedikit sinyalnya. Ya, putus-putus mungkin Bu ya. Suaranya breaking up. Iya, suaranya Kirani. putus-putus, Kak. Jadi Ya, udah terdengar. lewat Pak Renal aja atau gimana? Boleh. Nomor dari Ibu kan sekarang ke pertanyaan ke-10 ya Bu Kirani. Bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama Islam Bu? Mungkin boleh dipersingkat saja Bu, berhubung waktunya sudah jam 11, takutnya nggak keburu jam 12 masih ada 15 lagi gitu. Ya. Tadi sempat Bu, saya singgung sedikit ya konsep betul. penciptaan Di awal tadi. iblis kan gitu. Jadi Allah menciptakan makhluknya ini pertama adalah malaikat, kemudian iblis ya kan gitu. Tapi iblis tidak dalam golongan malaikat ya, dia sendiri kan gitu kan. Nah, diciptakan oleh Allah kan gitu kan. Dia ini sebetulnya iblis itu termasuk hamba yang taat kan gitu ya. Taat betul si iblis ini. Hanya dengan kesombongannya inilah yang menjadikan bahwa kemudian iblis itu kalau di dalam konsep Islam itu iblis, setan, jin semuanya itu nantinya sudah tidak ada ampun karena dia ingkar terhadap Allah akan masuk neraka. Itu konsepnya ya. Jadi kita tidak tahu lah seperti penciptaannya, tidak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba jadilah iblis kan gitu ya. Allah menciptakan iblis, kemudian iblis itu disuruh menyembah kepada Allah. Pada waktu itu dia sangat taat sama kayak para malaikat kan gitu kan. Nah, lunturnya ketaatan iblis ini karena Allah menjadikan manusia yang namanya Adam itu kan. Nah, iblis ini disuruh sujud, diceritakan di dalam Quran ini kan, aku akan menjadikan makhluk setelahnya kamu namanya manusia. Yang pertama adalah Adam. Saya ingin, kata Allah itu, kamu nanti ya
bersujudlah selain kepada Allah, kamu juga, tapi dalam artian sujudnya kepada Nabi Adam tidak sujud seperti kepada Allah lah ya. Artinya perintah saja ya, kayak kita diperintahkan oleh menteri ke presiden ya, tapi kan bukan berarti taat lah ya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian iblis ini tidak mau kan gitu kan. Kan usjudu li Adam fasajadu, semuanya alam ini bersujud dengan kehadiran manusia yang namanya Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, itulah apa sih iblis itu ya, kalau kita katakan ya iblis itu ya pembangkang dunia akhirat lah ya kan gitu. Yang tadinya memiliki kedudukan tinggi bisa beribadah bersama malaikat, tapi dengan kehadirannya ciptaan Allah dia tidak rela, maka sombonglah. Kenapa saya harus beribadah, harus menyembah kepada Nabi Adam? Kan lebih tinggian saya dari api daripada Nabi Adam yang dari tanah. Nah, itulah singkatnya gitu. Ya, kan katanya harus dipersingkat ya. Gitu. Ya, makasih Bu. Ya, Hmm. cukup jelas. Mungkin selanjutnya Bu Ya, Nurul ya, pertanyaan 11. Ya, makasih. ya. Bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Islam, Bu? Nah, ya. Apa sih ibadah itu ya, kan gitu. Kalau konsep kan harus tahu. Ibadah itu artinya kita menundukkan diri kepada Allah dan taat. Nah, itu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Itu namanya ibadah, kan itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memang kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, kan gitu. Nah, tinggal kita mau atau tidak, kan gitu. Terserah kata Allah. Kalau kamu mau ya akan aku terima dengan baik nanti di akhirat, kan gitu. Dan maka di dalam Al-Quran itu kalau Ibu pernah lihat, Bapak Ibu, apa ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan pernah dengar ya? Tidak kuciptakan khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali dia tunduk kepadaku atau beribadah kepadaku. Jadi arti secara luas ibadah itu tunduk dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah konsep ibadah di dalam Islam. Simpel saja. Apa yang dilarang kita jauhin, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Cukup itu, kan gitu. Nah, hanya ruang lingkupnya itu, dalam ibadah itu ada namanya ibadah secara khusus. Nah, ibadah secara khusus atau bahasa ininya ibadah mahdhoh, kan gitu kalau Islamnya itu. Ibadah yang sudah ada tata caranya. Seperti sholat, zakat, haji, puasa, yaitu kan ada. Sholat, ya tata caranya harus ada takbir, ada sujud, ada dan seterusnya, dan salam. Kemudian zakat, jikalau memenuhi persyaratan, kita punya harta yang lebih kira-kira 100 juta baru kita kena zakat. Nah, kalau orang yang nggak punya duit untuk makan aja susah ya tidak kena zakat. Lah puasa Ramadan, nah ini insya Allah semuanya puasa Ramadan. Haji juga ada persyaratannya jikalau mampu. Kalau enggak dipaksa, kan gitu. Kan gitu. Sesuai kemampuan. Allah memberikan taklif itu beban. Nah, beban kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdhoh, itu yang umum. Seperti apa ibadah umum? Ya, kita belajar nih seperti sekarang nih kan, untuk memperdalam apa sih itu Islam. Itu kalau diniatkan jangan hanya untuk lulus dapat nilai. Nah, kita alhamdulillah ya, akhirnya kita dapat ilmu nih. Nah, kan gitu. Nanti kalau nggak paham ya boleh dicet-cet lagi kan gitu ya. Nah, niatnya niat cari ilmu supaya beribadah itu ada ilmunya. Nah, maka itu namanya ibadah juga. Bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak istri, itu ibadah juga. Menolong sesama, ada orang yang kekurangan, semampu kita berikan pertolongan.
Nah, itu ibadah juga. Tinggal niatnya aja di dalam Islam itu. Kalau kita niatnya kita semua keserahkan kepada Allah dan ikhlas, nah jadilah ibadah menurut Islam. Menjaga lingkungan dan seterusnya, kan gitu. Nah, syaratnya ya pertama ya memang tadi ya harus ikhlas. Nah, kalau ibadah mahdho ya harus sesuai dengan tuntunan, harus bagaimana sholat yang benar. Nah, itu harus dipelajarin kan itu. Ya, itu konsepnya. Oke Bu, selanjutnya bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Islam? Jadi apa sih akhir zaman? Akhir itu artinya kan masa-masa yang sudah genting ya kan itu akhir. Nah, zaman itu dikatakan secara yang sudah kita pahami akhir zaman itu menjelang kiamat ya kan itu. Nah, dalam kajian Islam ini bagian dari rukun iman. Kita harus beriman bahwa ada hari akhirat kan itu ya. Nah, namanya hari pembalasan nanti itu kalau sudah kita dibangunkan semuanya dari kubur ada pertanggungjawaban kan gitulah. Konsep akhir zaman itu ada 3 tadi sempat saya sebutkan bahwa ada kiamat kecil namanya. Kiamat kecil itu wafatnya seseorang. Itu namanya kiamat pribadi akhir zaman ya. Dia apa tadinya hidup kemudian mati kan berarti mengakhiri zaman ya. Kan gitu. Kemudian menengah. Akhir zaman menengah itu runtuhnya suatu generasi. Tiba-tiba generasi ini bobrok semua, entah tahun berapa kan gitu. Runtuhnya peradaban. Islam tidak pernah runtuhnya peradaban dulu zaman Bani Abbasiyah itu jaya-jayanya umat Islam. Kemudian runtuh karena perang salib. Itu juga dikategorikan zaman menengah kan gitu. Nah, yang terakhir, yang betul-betul akhir zaman, yaitu peristiwa besar menuju kiamat yang secara keseluruhan. Tidak ada yang ditinggalkan satupun manusia atau alam. Nah itu, ya. Nah itu, nah ini bagian dari keimanan semua. Kita tidak tahu seperti apa, cuma hanya sinyal-sinyal atau tanda-tanda yang kita bisa lihat kata Rasulullah tanda-tandanya itu banyak fitnah, peperangan, ya kita gontok-gontokan terus, ya kan itu. Ilmu agama diangkat tapi kebodohan semakin merajalela, perzinaan, minum khamr. Nah, ini tanda. Tapi apakah itu sudah? Kita kan enggak tahu tuh. Kan gitu. Kapan berakhirnya dunia ini kan baru tanda-tanda yang kita bisa pahami dari buku-buku dari ya orang-orang yang punya keilmuan tentang agama yang dekat dengan Allah. Ya kan gitu. Banyak orang menuntut ilmu bukan karena Allah, karena supaya kemarin saya godain si Pak Rinaldi, kenapa belajar lagi? Karena sebagian besar banyak orang menuntut ilmu tapi untuk naik jabatan. Lah itulah sebagai contoh kecil kan. Nah, konsep akhir zaman di dalam Al-Qur'an kan itu ya. Ya tidak ada yang tahu. Jadi di dalam surat apa ya, ada istilahnya gini, innallaha indahu ilmus sa'ah dan seterusnya kan gitu. Yang artinya begini, kalau saya baca Renal tahu, saya hafal Quran ya kan gitu, tapi kan tidak perlu. Iya, Jadi Bu. sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Manusia tidak tahu sedikit pun kapan hari kiamat. Kalau tahu udah pada takut kali ya, kan gitu. Nah itu ya kan gitu Bu. Jadi konsep hari kiamat atau hari akhir itu ya tidak ada konsepnya, ya yang ada ya gambaran-gambaran seperti itulah yang kita perlu persiapkan ya, dari sekarang lah menyiapkan diri supaya tak tiba-tiba kan gitu kaget kan gitu. Nah itu ya. Oke, Bu. Pertanyaan ke-13. Mengapa ada banyak orang jadi ateis dan agnostik?
Faktornya banyak ya sebetulnya. Orang bingung. Jadi kan beda ya. Kalau ateis itu kan orang yang memang tidak beragama. Kalau Ya, agnostik betul. itu orang yang beragama tapi masih apa iya, apa tidak, apa iya, apa tidak kan gitu. Kan gitu. Lah faktornya bisa jadi faktor intelektual, pemikiran ya, pengaruh sains modern kan gitu. Sebagian orang menganggap ilmu pengetahuan bisa menjawab semua hal yang tak perlu Tuhan. Nah, kalau di dalam kajian Islam itu ada contoh begini. Untuk apa sih Quran? Toh semua sekarang sudah bisa diketahuin. Contoh ayat kaunianya, kalau kedokteran Bu, kan begini. Di dalam Islam itu ada istilah iddah. Iddah itu menunggu masa tidak boleh kawin. Nah, apa dulu awal-awal tujuannya itu supaya tahu bahwa rahimnya itu bersih, tidak ada benih dari orang lain. Tapi sekarang kan gitu, berdasarkan ilmu kedokteran itu bisa diketahuin kan gitu. Bahwa rahimnya udah bersih. Boleh nggak pakai iddah, nggak pakai nunggu-nunggu, langsung kawin lagi setelah cerai. Nah, yang begitu itu kan gitu kan menjadikan dia kehilangan agama, nggak ada pegangan karena semua dijawab oleh sains. Padahal tidak semuanya sains itu benar. Kayak gini, OSG itu orang mengatakan anaknya laki, tahu-tahu perempuan. Nah itu sesuatu yang membuat orang bingung. Berarti kan begitu. Itu faktor intelektual. Banyak orang Islam pergi ke luar negeri karena campurnya sama bule-bule, akhirnya jadilah bingung tentang agamanya. Sono enggak, sini enggak. Nah, bisa agnostik itu kan itu. Faktor budaya juga bisa kan gitu. Karena bergaul kan gitu kan dengan banyak negara. Agama dijauhkan dari ruang publik sehingga masyarakat bisa hidup tanpa peran agama. Itu bisa juga gitu. Kemudian faktor secara singkat itu ya faktor intelektual. Ada faktor emosional karena kecewa. Kecewa itu banyak orang broken itu ya kan gitu kan. Menemukan konflik yang tidak bisa diselesaikan, maka dia udahlah, untuk apa aku beragama, toh Allah tidak menolong saya. Nah, itu yang banyak terjadi kan gitu. Atau orang terlalu fanatik agama, tiba-tiba dirundung musibah kan gitu. Akalnya nggak kuat, psikolognya tidak bisa menanganin, keluarlah dari agama. Udahlah kalau gitu nggak usahlah saya beragama, toh nggak ada yang menolong juga kan gitu. Punya Tuhan juga nggak bisa menolong kan gitu. Nah itu pemikiran yang sesat kan gitu, yang menjadikan manusia ini tidak beragama kan gitu. Lah bagaimana pandangan Islam kan gitu. Lah Islam menjelaskan bahwa manusia punya fitrah, sebetulnya dia tadi itu harusnya sudah beragama. Karena lingkungan, hawa nafsu, dan godaan-godaan dari luar, maka dia melenceng kan gitu. Yang sesungguhnya dia beragama. Pada prinsipnya semua manusia lahir ini beragama. Kan gitu kan. Hanya lingkungan. Maka kalau dalam kajian agama secara detail itu ada namanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam kondisi beragama. Lah orang tuanya lah yang menjadikan dia agama Islam, agama Hindu, atau bahkan tidak beragama. Nah itu singkatnya begitu ya, supaya tidak kehabisan waktu. Panjang sebetulnya itu. Ya. Oke. Baik Bu, pertanyaan yang ke-14, bagaimana konsep tempat-tempat yang di dalam agama Islam? Begini, itu di dalam Islam itu ada sejarah ya kan gitu kan. Nah, contohnya sebetulnya ritual haji itu ritual ya kesejarahan saja kan gitu kan. Kayak sejarah Ka'bah ya kan gitu kan.
Ka'bah itu kan dulu miliknya non-muslim ya kan itu. Kemudian bahkan di sekeliling Ka'bah itu dipasanglah patung-patung oleh non-muslim itu ya, dalam tanda kutip itu kalau non-muslim itu disebutnya kafir. Kalau dalam Islam itu mau agama apa aja namanya kafir kan gitu. Nah, di situ ada tempat-tempat yang mustajabah kan gitu ya, yang diijabah kalau kita 100% yakin apa yang dilakukan oleh para nabi. Contohnya mencium Hajar Aswad, itu kan tempat-tempat ibadah ya maksudnya kan gitu. Jadi ada ajaran Islam itu kalau bukan Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah mencium dan apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti membawa manfaat, membawa hikmah, membawa keberkahan, maka umat Islam melakukan itu. Kemudian di Raudhah, tempat-tempat yang apa ya pertanyaan mana? Tempat-tempat yang nomor berapa tadi? Tempat-tempat yang dianggap suci, ya, 14 Bu. nomor 14 ya, tempat-tempat yang dianggap suci ya, suci itu dalam artian yang diagungkan kan ya, kan gitu, diagungkan, kemudian diambil manfaat-manfaatnya kan itu namanya suci kan gitu. Nah ini juga rada-rada ini juga ya, jangan dikategorikan yang ada di Indonesia ya. Kalau ritual-ritual haji itu memang ada Qur'annya ya, ada penjelasan dari Al-Qur'an, hadis dan para ulama sepakat bahwa itu ajaran dari Allah kan gitu. Nah, yang dipermasalahkan itu kalau ritualnya ini yang ada di Indonesia, kita pergi ke Wali Songo, ya kan? Ke makam-makam Sunan itu dianggap suci. Nah, sebetulnya itu bukan suci. Bahkan kita kalau salah niat itu jadi musyrik kan gitu. Lah bagaimana? Bagusnya kalau kita ziarah-ziarah ke kubur itu ya kita bacain Fatihah dulu kan gitu ya. Nah, kita doakan para wali ini, kita doakan, kemudian kita berdoa, ya Allah berkat wali ini kan gitu, kuburan wali ini adalah orang yang dekat denganmu, mohon apa yang saya minta wasilah atau perantara saya datang ini, apa yang saya hajatkan mohon engkau kabulkan, tapi bukan minta kepada yang mati. Nah itu bedanya ya kan gitu. Udah singkat aja, itu nanti bisalah dicerna sendiri kan gitu, mana Iya yang Bu, boleh makasih mana Bu. yang tidak kan gitu. Oke, baik Bu, yang pertanyaan untuk ke-15, saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya gimana ya Bu? Ya ini sih ya, kalau sebetulnya ya kita di dalam beragama, apa yang sudah menjadi agama dunia ini, ya dibikin saja oleh Departemen Pendidikan itu konsep yang bagus, kurikulum yang bagus, termasuk bagaimana menciptakan kerukunan beragama kan itu, tidak saling menjatuhkan kan gitu, tidak saling mengolok-olok ya, yang saling-saling itulah yang tidak enak-enak itu. Jadi kepada siswa, kepada mahasiswa diberikan semua kurikulum tentang agama kan gitu kan, agama Hindu seperti ini, agama ini seperti ini, secara umum saja sehingga punya pandangan justru dengan belajarnya semua agama kita tahu mana yang lebih menurut kita kan gitu kan. Kalau kita mengajak boleh kan gitu, tapi dengan cara yang musyawarah kan gitu. Nah itu yang harus kan kadang anak-anak kan nggak tahu itu kan, jadi alergi kan gitu ya, yang fanatik sampai lewat di depan gereja aja rasanya kayak najis, itu kan nggak boleh kan gitu kan. Yang nggak boleh itu adalah kita ikut di dalam ritualnya. Kita minggu ikut sholat di situ, ya ikut sholat di masjid kalau Jumat, itu yang tidak boleh kan gitu. Tapi untuk berdamai di dalam kehidupan itu sangat dianjurkan. Nah itu yang perlu
dibikin kurikulum kerukunan beragama kan itu ya. Itu aja sih secara singkat, itu sih wilayahnya Departemen Agama ya. Lewat wilayahnya Kemendikbud ya, Dikbud itu kan gitu. Ya kalau saya menyarankan memang harus dibikin lah kurikulum untuk mengetahui semua agama kan gitu, supaya dan itu fair ya, artinya secara benar, jangan siapa yang nulis terus yang ini dikurangin, yang ini ditambahkan, ya itu enggak fair juga kan gitu. Nah, ini kan Baik, ada Bu. kaitannya dengan saran bagi Menteri Agama dan pemerintah itu tadi untuk menciptakan Iya. kerukunan agama. Ya, jadi satulah Jadi itu bisa kira-kira. menjawab ya, Bu ya, soal Iya. 15 dan 16. Baik. Ya, monggo selanjutnya. Silakan Bu Reni ya. Ya, betul, Pak. Baik, Ibu, saya izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini pertanyaan tadi sebenarnya di awal udah ada ini ya, Bu, maksudnya singgungan ya, dikit gitu. sedikit-sedikit ya. Ini yang nomor 17, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut Ibu Muzayana? Ya, ini tidak jauh berbeda dengan penciptaan manusia tadi ya, kan gitu kan. Jadi alam semesta kan gitu kan diciptakan oleh Allah kan gitu kan. Nah, bagaimana prosesnya ya kita tidak tahu kan gitu. Alam semesta bukan terjadi dengan sendirinya atau karena kebetulan, melainkan memang Allah ciptakan betul kan gitu kan. Ya Allah selaku zat ya yang maha kuasa. Nah, ya diciptakan aja, tahu jadi. Tapi dulu ada di dalam Quran itu sebetulnya langit dan bumi itu menyatu kan gitu kan. Jadi segala yang ada dari bumi, langit, binatang, planet hingga makhluk hidup adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dulunya menyatu kan gitu ya. Nah, itu kemudian dipisahkan kan gitu ya, ada berlapis-lapis ya kan, sampai sekarang ini menurut astronom itu kan bahwa alam yang di atas sana itu ada tujuh lapisan. Nah, itu sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Cuma pada masa zaman Rasulullah itu tidak bisa dibayangkan 7 lapisan itu seperti apa kan gitu kan. Itu ada di dalam Al-Qur'an semua diceritakan ya. Kalau yang pertama itu Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah ciptakan segala sesuatu dan dia maha memeliharanya atas segala sesuatu. Dia ciptakan di atas ada langit tapi tidak jatuh ke bawah. Itu contohnya. Jadi Allah kuasa. Kalau kita yang bikin pesawat ya sering jatuh. Padahal baru pesawat kan gitu kan. Langit segitu lebarnya, siapa yang jaga? Kan gitu. Nah itu. Kemudian kapan kan gitu. Menurut, tapi saya bukan ahli kaunia, tidak bisa menjelaskan saya kan gitu ya. Tapi ada ayatnya. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi di dalam waktu 7 hari. Kan gitu. Nah 7 harinya itu 7 hari seperti apa kita tidak tahu kan gitulah. Nah itu. Sumastawa alal arsh. Kemudian ditinggikanlah arsh di atasnya langit. Nah ini kan ini masalahnya masalah astronom ya. Saya tidak tahu itu seperti apa. Kan gitu. Terus ada bintang wasyams, itu ada matahari, wal komar itu bulan, wan nujum itu ada bintang-bintang kan gitu. Itu semua siapa yang menciptakan, yaitu Allah. Lah proses awalnya ya memang ini yang tahu adalah teori ilmu yang memumpunin ya, artinya ahli-ahli astronom. Pernah dengar itu apa itu? Big Bang apa gitu, nggak ngerti lah saya kan gitu ya. Oke, baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Ibu Muzayana? Ya perannya sih sebetulnya kan gini ya.
itu ya sangat-sangat ada di mahasiswa ya kan. Mahasiswa adalah calon intelektual dan pemimpin masyarakat. Mereka harus tahu kan gitu kan. Jadi dialog antar agama membantu mereka mengembangkan wawasan dengan dialog kan, tapi dialog yang sehat ya, tidak menimbulkan kerusuhan ya. Ya didengarkan saja terus kemudian di debat-debat tapi perdebatan yang logis lah ya kan gitu. Menghindari prasangka, melatih kemampuan mahasiswa untuk berdialog. Nah, kemudian bisa bersosial karena perspektif agama Islam yaitu sangat baik kan gitu ya. Karena apa? Emang di dalam Quran sendiri ya, Allah menyuruh kan gitu kan untuk saling mengenal kan gitu ya. Jadi ada ayatnya itu di dalam surat Al-Hujurat itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi wahai manusia sesungguhnya kamu saya ciptakan dari laki-laki dan perempuan wa ja'alnakum dan kami jadikan syu'uban itu yang berbeda-beda, yang berkelompok-kelompok. Nah, supaya saling mengetahui kalau ada agama Kristen, di mana sih Kristen kok sekarang jadi menurut kita di mana kekurangannya. Nah, orang Kristen membaca kitab kita kira-kira cocok tidak kan gitu. Ya sangat penting bagi saya kan gitu sehingga manfaatnya itu memperkuat identitas keagamaan antar mahasiswa, menumbuhkan sikap toleransi tanpa kehilangan akidah. Ya, tadi saya bilang kita toleransi tapi tidak boleh akidah kita luntur kecuali kalau memang versi bagi seseorang oh iya ya beneran yang sana tapi naudzubillah ya bagi orang Islam jangan sampai lah ya ke bawah ke sana kan gitu. Kemudian yang terpenting lagi adalah mencegah radikalisme dan fanatisme yang membabi buta. Itu yang manfaatnya kan gitu. Terus kemudian ya kerjasama kalau kita tidak saling mengkotak-kotak ini Islam ini kan akhirnya urusan dunia ini kan tidak dengan agama saja kan gitu kan. Masa ya mau ngadain 17-an Agustus, kemudian di kotak-kotak yang Islam begini, yang ini kan enggak kan, gitu loh. Tentang kebangsaan ya tidak bawalah agama-agama. Lah itu perlunya ya. Itu secara singkat saja supaya bisa teratasi semuanya. Oke, baik. Ini yang pertanyaan 19, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga? Ini kayaknya pertanyaannya tadi sempat Ibu jawab ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait dengan dosa besar dan dosa kecil. Apa di skip aja ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya, kalau memang sudah bisa ini ya boleh saja. Nanti kita explore aja mungkin ya. Tapi intinya tadi udah sempat disinggung juga di awal oleh Bu Muzai. Betul. Mungkin langsung ke 20 aja Bu Reni ya. Oke, baik. Pertanyaan yang ke nomor 20, Ibu. Jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Terus bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosanya, Bu? Ya tidak seharusnya begitu. Jadi gini, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Lah sekarang kalau tinjauan Islam ya, ini kan tergantung agamanya siapa kan gitu ya. Nah, kalau bagi orang Islam tidak beragama itu ya dosa besar seperti tadi di atas kan ya, tidak beriman kepada Allah itu kan tidak beragama namanya kan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana jika ada orang beragama justru lebih banyak dosanya dibanding dengan orang-orang yang dengan orang-orang beragama gimana sih? Bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosanya dibanding dengan orang-orang yang tidak beragama mungkin ya, kan gitu. Iya, harusnya gitu, Bu. Betul. Jadi di sini tadi clear ya, jika orang yang tidak beragama menurut Islam ya kan nggak boleh kan ya, harus beragama ya, kan gitu besar. Nah sekarang
Jadi ukuran banyaknya amal ya, bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak. Ya sekarang begini, kalau kita ini kan bicara orang Islam ya, kan gitu ya, kan gitu. Maaf nih, orang Islam kan banyak dosanya. Kenapa dosanya tidak sedikit? Karena korupsi. Contoh yang real saja. Nah, itu kan korupsi itu kan tidak satu orang lah ya, kan gitu kan. Memakan duit rakyat nih. Mau mengembalikannya susah. Karena harus datang ke seorang-seorang. Itu kan artinya dosa yang sangat besar ya, kan gitu ya. Ya banyak kan gitu. Nah, ada orang tidak beragama tapi tidak korupsi. Kan gitu kan ya. Tidak banyak bikin olah di masyarakat, tidak bikin kekacauan, ya justru sangat soleh lah ya, solihah menurut kita. Nah, bagaimana sikap seperti ini nih? Nah, sekarang kalau tinjauan umat Islam kan gitu ya. Nah, orang itu sih ya sama Allah nih, sama Allah kan gitu kan. Ya dianggap orang baik kan gitu kan. Nah, maka dia dibahagiakan di dunia kalau Allah itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih siapa yang berbuat baik, dia akan memperoleh kebaikan. Hanya kalau orang non-muslim tadi yang tidak beragama dan baik, dia akan diberikan secara pernah terjadi. Kenapa orang yang ini kok panjang-panjang umurnya, rezekinya ini, tapi ya nggak selalu tepat ya kan gitu. Nah, dia akan diberikan balasan di dunia dengan kenikmatan yang ada di dunia, kan gitu. Tapi karena tidak beriman, ya kan gitu kan, tidak beragama, dia tidak ada urusan akhirat. Kan gitu loh. Orang tidak beragama itu tidak ada pikiran hari akhir. Kan gitu. Nah, maka dia dapatlah kebaikan di dunia. Ya, secara real saja ya kan gini. Kalau tidak beragama ya katakanlah siapa gitu ya. Terus baik sama tetangga. Otomatis kan tetangganya tidak pilih-pilih kan. Dia tidak beragama tapi saya dapat ini loh. Dapat subsidi lah ya jalan aja kan gitu kan, dapat sumbangan dari dia. Nah, itu termasuk didukung oleh masyarakat. Bodo amat tentang dia nanti masuk surga, masuk ini kan bukan urusan saya lah kan, kira-kira gitu kan itu. Nah, itu ya Bu. Nah, tapi Ya, kalau tinjauan Islam harus balance. Artinya itu ya kita masuk surga itu harus beriman dulu, terus ditambah amal kita. Lah kemudian kalau banyak dosanya, orang beriman Islam kok banyak dosanya, ditimbang itulah nanti itu di hari akhirat tetap ditimbang. Masa iya sih nggak ada kebaikannya, pastinya ya ada lah ya kan gitu. Tinggal dia minus nggak kan gitu. Kalau minus kebaikannya, dia dicuci dulu di neraka. Tapi dia akan masuk surga karena berimannya itu. Kan gitu loh. Jadi dalam Islam, walladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Itu baru jitu. Kan gitu. Ya, kira-kira itu. ya baik Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya siapa teman-teman? Oke, selamat siang Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana konsep keselamatan dunia dan akhirat menurut keyakinan Ibu Muza, Bu? Terima kasih. Itu sih sebetulnya ya tadi itu termasuk juga ya. Kita kalau mau selamat itu artinya kan sejahtera ya. Nah, sejahtera di dunia tidak cukup. Kita harus sejahtera akhirat juga. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tinggal caranya bagaimana? Karena konsep itu kan cara ya. Ya kita meyakinin rukun iman, meyakinin rukun Islam kita jalankan. Kemudian kita berbuat baik terhadap lingkungan, alam dan sekitarnya. Insya Allah ya kalau begitu ya kita akan selamat lah ya kan menurut keyakinan saya kan gitu ya. Ya seperti yang sudah disinggung-singgung di atas tadi itu tinggal dirangkum saja kan itu. Kita tidak boleh mendolimin orang, itu selamat itu kan. Nah, tadi yang saya singgung
korupsi itu ya tidak boleh, tidak selamat itu nanti di akhiratnya yang kurang selamat, entah harus dicuci dulu. Nah kalau yang kan dalam konsep Islam itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Lah batil ini kan sangat luas sekali ya kan gitu ya, yang dolim itu kan itu bagian daripada batil kan itu. Singkat, kalau mau masuk surga ya ini kata Al-Quran begini, kalau mau selamat dunia saja ya nikmatinlah dunia, jangan kau pikirkan akhiratnya kan gitu. Nah hidup di dalam konsep Islam itu ada wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita memang disuruh mencari hari akhirat supaya kita selamat di akhirat. Tapi jangan dilupakan dunia juga. Kita nggak bisa masuk surga tanpa harta. Bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau zakat, bagaimana kita ini. Jadi harus balance di dunia kita cari modal-modal untuk ke akhirat tadi itu. Jadi tidak benar lah kalau ada orang di masjid aja nggak kerja itu ya nggak benar kan gitu. Ya, kira-kira itu ya. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih di dunia ini tuh ada kejahatan? Terus dari manakah sumbernya? Lalu untuk hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, bagaimana ya di akhir hidupnya menurut Ibu Muza? Terima kasih. Ya, kalau asal-usul dari kejahatan, itu semuanya itu berawal dari setan. Iblis tadi itu kan ya kan gitu. Lah kan kenapa begitu? Karena iblis dan setan dan bala tentaranya itu nanti itu sudah mendapat stempel bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka nggak rela lah kan gitu. Yang tadinya manusia ini sesungguhnya fitrahnya adalah fitrah baik kan gitu ya, tapi dengan bujukan setan sehingga lalai lah ya. Di samping juga manusia ini memang boleh kan gitu ya kan gitu. Di dalam Quran itu diceritakan bahwa dunia ini adalah perhiasan. Siapa sih manusia yang tidak senang dengan perhiasan? Dalam tanda kutip perhiasan itu adalah harta ya, kan gitu. Yang tidak senang harta itu adalah ayam, ya artinya ya binatang lah ya. Nah, tinggal peran hati nurani dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang penentu dari kejahatan. Hawa nafsunya kan kalau bisa ini kan gunung tuh dibeli oleh manusia, segelintir manusia kan gitu. Tidak memperdulikan yang dibawa ini makan atau tidak makan kan gitu. Kemudian ya memang asal mausulnya itu ya kayak hasud, fitnah itu kan sebenarnya dalam Islam kan nggak boleh. Kalau ada orang katakan mengguncing orang, harus dicari kebenarannya. Apa iya dia begitu? Tapi kalau setan kan nggak begitu. Ayo aja kan. Ayo terus. Dikomporin, dipanasin, digosong kan gitu kan, dibakar-bakar sehinggalah akhirnya itu munculnya dari kejahatan. Apa? Baterai yang mau habis. Sebentar, lagi dipasang baterainya. Nah, lah konsekuensinya ya Allah Maha Adil ya kan, tidak membiarkan manusia tanpa perhitungan, tanpa keadilannya. Ya siapa yang ya manusia sih tetap ada salahnya, tidak mungkin ada manusia itu 100% bersih tidak ada dosa. Maka tadi kaitannya dengan dosa kecil, kalau dosa kecilnya itu kepada Allah ya cepat istighfar. Nah kalau berhubungan dengan manusia ya salinglah meminta maaf supaya dimaafkan kan gitu. Nah kalau tidak meminta maaf ya berujung sampai ke akhirat. Nah kalau sampai ke akhirat ya urusannya ribet. Jadi ditimbanglah itu lebih banyak mana kejelekan dan kejahatan dan kebaikannya kan itu. Itu sih hampir sama lah ya dengan yang atas-atas tadi itu kan.
Ya adil lah istilahnya itu, Allah Maha Adil, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang berbuat banyak jahatnya yang akan memperoleh balasan kejahatannya, kan itu. Ya, kan itu. Baik Bu, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu manusia itu diciptakan, lalu atau apa sih tujuan manusia itu diciptakan dari Allah atau Tuhan? Terima kasih. Itu mah inti. Tadi di depan sudah saya kenapa manusia diciptakan, ya kan gitu. Apa perlunya Allah menciptakan manusia? Bisa jadi begitu kan. Ya, itu kodrat Allah ya, qadarullah namanya kan gitu. Ya dengan kekuasaannya dia maha kuasa, ya harus disembah. Dan dia juga memberikan apa yang kita perlukan, kan gitu kan. Jadi Allah ciptakan manusia dibekali dengan segala kebutuhan manusia. Ada roti, ada susu, semua itu kan memang manusia kalau tidak berasal dari Allah bisa nyiptakan sendiri. Kan tidak ada kan yang awal diciptakan oleh manusia. Manusia itu reproduksi saja, mere aja kan gitu, enggak ada kan gitu. Ayam ya yang pertama menciptakan ya Allah kan gitu kan, entah dari mana kan gitu. Lah dengan kelengkapan nikmat Allah tadi itu ya, kemudian Allah juga memberikan jalan mana yang benar, mana yang dengan segala yang diperlukan manusia sehingga manusia bisa hidup dengan nyaman dan tentram. Sudah barang tentu kewajiban kita terhadap Allah adalah menyembah, kan gitu kan. Tapi apakah kalau Allah tidak disembah Allah rugi? Itu jangan keliru. Ya, yang rugi manusia kalau tidak mau menyembah, karena ada hari akhirat kan gitu. Penentu hidup ini hari akhirat. Kata Allah, terserah kamu mau pilih neraka, hayo, mau pilih surga, hayo. Sudah saya tunjukkan selebar-lebarnya. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin ini melainkan supaya kamu beribadah kepadaku. Kalau tidak ya saya ndak rugi, ya bahasa anak gaulnya kan gitu ya, kan gitu. Terus Baik. nah apa lagi? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap Ibu terhadap orang-orang yang korupsi dan bagaimana dan golongan-golongan yang LGBTQ? Terima kasih. Tadi korupsi sudah ya, sudah saya singgung ya kan gitu. Sikap agama ya, ya kalau agama kita jelas. Tapi saya pikir semua agama ya menganggap itu sesuatu yang serius ya kan gitu. Orang korupsi itu tidak agama Islam saja, saya pikir ya. Nah, tapi jelas kalau di dalam agama kita, agama Islam itu jangankan korupsi itu kan korupsi itu tidak sesuatu yang kecil ya. Kan gitu ya. Korupsi itu kan melebihin dari pencuri ayam yang di penjara ya kan gitu kan. Orang-orang kecil gampang dipenjara, giliran koruptor tidak bisa dipenjara kan gitu. Nah bagaimana solusinya kan gitu kan. Pusing, itu benang kusut korupsi itu di Indonesia nih. Saya punya lembaga, itu lembaga kecil di Dignas, itu dikorupsi dari atas sampai bawah. Lama-lama saya nggak ngambil BOP. Daripada saya mendukung dosa, kan gitu ya, kan gitu. Nah, jadi ya tetap pandangan Islam jangankan yang korupsi ya, yang mencuri. Ini kan korupsi ini bagian dari kalau di dalam Quran itu kan mencuri. Ya mencuri itu kalau tidak dibalikkan ya akan dituntut nanti di akhirat. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ya sulit. Orang itu uang rakyat. Kalau mau ya diserahkan semua ke negara. Oh, nanti dikorupsi lagi sama yang lain. Enggak berujung. Kan gitu kan. Ya, jadi ya tetap dosa besar kan gitu kan. Ya karena itu melanggar HAM ya, hak manusia yang sudah secara ini jelas lah itu merampas uang rakyat kan gitu. Ya kalau enggak ada solusinya, enggak mengembalikan, terus dia biasanya orang yang serakah semakin serakah dan semakin tidak punya empati terhadap orang lain, justru sosialnya juga kecil.
Nah, kalau sudah begitu ya timbangannya nanti di akhirat ya Allah lah yang punya kuasa. Kan gitu. Kalau dilihat dari keadilan ya pastinya dia akan kalau dia beriman ya berarti dijeburin dulu sampai habis lah kerak-kerak korupsinya itu entah berapa puluh tahun, berapa juta tahun kita tidak tahu lah ya itu urusan akhirat kan gitu. Nah, itu tentang korupsi. Lah LGBT itu sebetulnya manusia-manusia yang melawan fitrah. Fitrah itu sesungguhnya kan gini. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan itu merupakan kebutuhan dan fitrahnya itu kan kemudian nanti kalau sudah cukup umur kan akan menikah. Itu fitrahnya kan. Jadi hikmah daripada pernikahan itu adalah untuk menyalurkan biologis itu. Maka dari segi penelitian banyak orang yang nggak menikah itu pada akhirnya dia hipertensi, tidak bisa kesentuh sedikit sudah kebakar kan gitu. Itu karena hormonnya itu tidak tersalurkan. Nah, gitu. Nah, kalau kenapa proses LGBT ini saya rasa ya, tapi saya belum pernah mengadakan penelitian. Ini orang-orang yang putus ya pacaran nggak puas dengan lawan jenisnya kan gitu ya kan gitu sehingga lebih nyaman dengan sejenisnya kan gitu itu sih sepertinya tapi saya belum pernah meneliti ya atau mau nggak dia orang-orang gitu diteliti ya wallahu alam ya kan gitu kan itu tapi kalau dalam Quran memang ya sudah jelas LGBT ini ya haram lah ya kan gitu. Dari segi kesehatan dia tidak mendapatkan kenikmatan, kemudian kenikmatan nisbi sebetulnya orang LGBT itu. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu kan LGBT semua. Apa jelas hukumannya? Langsung itu ditenggelamkan, habislah itu. Kaumnya Nabi Lut itu gara-gara LGBT. Nah, ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah para nabi sebelumnya ditulis lagi di dalam Al-Quran itu dalam rangka supaya kita baca dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kan gitu bahwa itu haram. Kan gitu loh. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad itu kan kalau umatnya ini banyak berdosa kan nggak nunggu akhirat kan gitu. Langsung dihancurkan saja kan gitu. Lah bedanya umat Nabi Muhammad ini tidak sekejam seperti zaman-zaman tunggulah siapa tahu dia tobat. Kemudian barulah nanti itu hukumannya di akhirat kalau dia nggak tobat. Kan gitulah. Masalahnya orang sekarang rada nisbi, maksudnya memahami akhirat kan nanti itu akhirat kan gitu. Nah itu yang bikin kacau itu kan gitu. Ya, jadi intinya ya korupsi itu dosa besar, LGBT itu dosa besar dalam tinjauan hukum kita atau agama kita. Ya, itu kira-kira nanti kalau ada bisa chat lagi apa yang perlu kan gitu. Untuk sementara karena ini udah jam 12 ya. Ya, makasih Bu Muzai. Ya, Ada sama-sama lagi kalau ada lagi Pak Rafli mungkin? Apa udah cukup ya? Tadi pertanyaan terakhir ya. Ya, mungkin dari saya ingin ini sedikit sih Bu, maksudnya sedikit saja. Saya wondering aja Bu, bertanya-tanya terkait dengan korupsi. Ada fenomena negara-negara yang ateis, negara maju itu rata-rata ateis. Contoh misalnya negara di Skandinavia, yaitu Swedia, Finlandia dan lain-lain, termasuk yang bukan Skandinavia seperti Jepang itu saya riset adalah negara-negara yang ateisnya tinggi. Nah, namun di sisi lain korelasinya terhadap tingkat korupsinya justru rendah. Seperti itu, Bu. Itu menurut Ibu pandangannya gimana, Bu? Terima kasih. ini candaan aja ya. Orang Iya, ateis pengen sharing aja sih Bu, diskusi gitu. Orang ateis nggak ada iblisnya, nggak ada jinnya.
Kan masalahnya kan orang Islam ini kan kenapa ini nggak boleh, ini boleh. Itu kan ada unsur dari Allah itu sebetulnya pembelajaran bagi kita, ujian bagi kita, ujian keimanan kita, kan gitu loh. Jadi orang ateis itu enggak ada ujiannya. Jadi hanya dia berpandangan apa ya, sosiologi ya kan gitu ya. Jadi kemasyarakatan. Jadi dia memandang orang yang korupsi dari segi kemasyarakatan itu yang tidak baik kan gitu kan. Bahkan mungkin dia tidak dihukum karena hukumannya itu hukuman masyarakat saja lah ya kan gitu, tidak ada hukuman. Dan mungkin lebih real kan gitu. Masalahnya di Indonesia ini kan, nah itu tadi sekali lagi hukum pidana ini tidak berlaku. Itu kalau hukum perdana bisa berlaku di Indonesia lama-kelamaan bisa lah. Tapi ini kan sepakat DPR-nya nggak mau melaksanakan hukum pidana kan gitu. Itu yang menjadi kuncinya kan. Yang hukum perdata berjalan. Apa contohnya hukum perdata? Ya pernikahan kan diatur oleh negara. Karena itu nggak terlalu mengganggu DPR kan. Kalau yang kejahatan-kejahatan gitu kan itu yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang atas kan kejahatan itu. Kalau kejahatannya orang kecil mah apalah ya kan gitu. Baik Ibu. Ya, Ya. terima kasih Ibu Muzai. Mm-mm. Oke, bagaimana teman-teman? Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau kalau tidak ada kita cukupkan? Sepertinya sudah, Pak. Sudah meng-cover Udah semua ya? cukup kayaknya ya. Baik, kalau begitu. Udah. Terima kasih. Ya, mungkin kita sudah di penghujung wawancara Bu Muzai. Iya. Dari kami, terima kasih Bu atas waktunya, terutama di akhir Ya, pekan ini ya Bu ya. Kami sangat mengapresiasi atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, dialog, dan wawasan ilmunya Bu. Semoga ya pahalanya sama-sama. terus mengalir ya Bu ya. Dan Allah Subhanahu wa Amin. Ya, Ta'ala mudah-mudahan membalas aja kebaikan Ibu ya. Muzai. Maksudnya itu Ya, berkenan dengan jawaban itu ya namanya. Ya, kan itu versi saya lah ya kan gitu. ya Bu. Ya kita jadi dapat banyak ilmu dari Ibu. Makasih banyak Bu. Makasih Ya banyak Bu. sama-sama. Ya ilmu itu kan nggak Ya. boleh ada yang minta ya hayo siapapun. Kalau saya mah begitu kan gitu. Selama saya ada waktu dan bisa kira-kira yang saya bisa lah ya, ini bab saya mampu nggak ya kan gitu. Tapi sekali lagi kalau masih ada kurang-kurang ya boleh ditanya kan gitu ya kan gitu. Namanya ini kan buru-buru waktu kan ya. Nah, ini kan Iya Bu, silabus mohon ini. maaf juga ya Bu, kita cukup mendadak gitu. Karena satu dan lain hal, kita memang dari kelas karyawan, kemudian perkuliahannya itu malam hari Bu. Takutnya kalau di hari weekdays gitu mengganggu juga Ibu kalau udah kemalaman nggak enak gitu Bu. Ya nggak apa-apa ya, Iya, semudah-mudahan ya kalau itu menjadi persyaratan kuliah ya sesuai permintaan dosen nah ya gitu kan, jawaban-jawaban amin. itu kan gitu. Atau bisa dia ya kalau ini baca-baca lagi kan gitu Ya, kan. siap. Ya. Ya, cukup jelas Bu, bahkan sangat jelas. Terima kasih banyak Bu Muzai atas Ya, wawasan sama-sama dan sharing ya. ilmunya. Ya, Ya, terima kasih Bu. baik. Ya, Ya, kalau terima gitu kasih kita juga saya cukupkan ya Bu ya. bisa Ya, ketemu lah. semoga Ya, bisa ya, ya. ketemu di lain waktu lagi Bu. Ya Bu. Ya, Ya, amin, Ya. amin. baik. Sehat Ya, ya, makasih sehat. Bu. Umur Ya, panjang untuk sehat-sehat. saya ya. Ya, Ya, amin. baik Bu. Terima Ya, kasih Ya. Bu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam semuanya ya. Ya, izin lift Bu. Silakan yang mau berkeluarga, hari keluarga nih. Ya, mari Bu. Ya, Hari ya. Matiin aja, nggak apa-apa.